Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Masih bersama Hobi Mas DJ dan masih membahas asam lambung ini, saudara. Masalahnya asam lambung ini tidak habis-habis, banyak sekali yang perlu dibahas dan itu waktunya lama. Yang untuk memahami juga perlu diulang-ulang, ya wajar lah ya karena memang orang jadi terkena gangguan lambung ya pasti gangguan otak juga, pikirannya terganggu menjadi anxiety disorder, psikosomatis, pokoknya asam rambut lah pikirannya. Sehingga kadang-kadang kita berpikir, apakah asam lambung ini sembuh cepat enggaknya ini dipengaruhi oleh umur ya? Ini akan saya jelaskan di video kali ini. Jadi yang belum subscribe pastikan Anda sudah subscribe dan di like videonya karena itu dapat membantu perkembangan channel ini supaya terus lebih luas dan doakan supaya berkah bisa menjadi jalan kesembuhan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masalah umur. Jadi apakah umur ini mempengaruhi sembuh ya Mas Diji? Saya sering sekali membaca seperti itu di kolom komentar. Saya kok perasaan tidak ada perubahan, melihat di komen sudah banyak yang baik, apakah gara-gara saya sudah tua? Sebetulnya gini, yang sangat mempengaruhi kesembuhan kita itu sebetulnya ya bukan umur, tergantung orangnya. Jadi eh, perlunya kita itu memahami apa sih asam lambung itu, penanganannya bagaimana, supaya tidak kambuh ini bagaimana, apa-apa yang perlu dihindari, apa-apa yang perlu dimakan. Nah, mau titel Anda itu apapun, ketika kita tidak paham masalah di asam lambung ini, ya sulit. Pikiran kita hanya berubah terus. Tidak sembuh-sembuh. Sembuh kambuh, sembuh kambuh, sembuh kambuh. Karena sulit memahami apa yang diperlukan oleh badan kita sendiri. Nah, maka dari itu saya sangat menyarankan ketika Anda menyimak video dari Hobi Mas DJ, ketika Anda tuh sulit untuk memahami, ajaklah orang terdekat Anda. Nah, padahal ya kalau dipikir-pikir, saya tidak memakai bahasa serapan sama sekali loh. Saya memakai bahasa orang kampung. Yang saya rasa semua orang itu paham. Saya harap seperti itu. Mau ya anak-anak, mau yang dewasa, mau yang sudah tua, saya harap Anda itu paham semua ketika menyimak video saya. Tidak pusing. Karena kalau saya menyampaikan sesuatu yang agak ruwet, Anda sulit memahami itu pusing, goyang-goyang. Ya saya ya gitu dulu. Makanya ketika saya memberanikan diri untuk meng-share ilmunya, saya berusaha semaksimal mungkin supaya apa-apa yang saya sampaikan itu mudah dipahami. Nah, itu pun kadang-kadang masih ada kekeliruan sedikit-sedikit ya wajar lah. Saya kan manusia. Yang benar, yang selalu benar itu ya Tuhan yang Maha Esa. Nah, tetapi saya tidak berhenti bersemangat untuk meng-share ilmunya karena memang sebuah nikmat luar biasa bisa sembuh dari asam lambung ini, saya akui ini nikmat luar biasa. Nah, ketika kita sudah paham, terus kita membangun semangat kita. Nah, makanya di setiap video saya itu pasti saya kasih motivasi, ayo semangat, ayo sembuh. Kenapa? Ketika kita sudah ada niat ingin sembuh dan kita sudah berusaha, ya mudah-mudahan akan ada hasil. Karena untuk penderita asam lambung ini sebetulnya dituntut untuk terus belajar. Nah, mau nggak mau sebenarnya belajar ini, menyimak video seperti ini mau nggak mau. Kalau kita mau sembuh ya harus mau, gitu. Karena sulit kalau kita hanya mengandalkan mungkin cerita-cerita orang itu sulit. Nah, setiap orang yang sudah sembuh pun untuk cara penyampaiannya pun berbeda-beda, pengalamannya pun mungkin berbeda-beda. Ya, kadang-kadang belum dipilih-pilih sudah disampaikan kepada kita. Nah, kita terapkan, taunya salah. Nah, tidak cocok sama kita. Nah, seperti itu loh. Makanya kalau Anda sudah paham sama video Bimas DJ, terapkan, disesuaikan dengan kondisi Anda masing-masing. Ya, karena kondisi kita berbeda. Gitu. Dari umur kita berbeda, pengetahuan kita berbeda, dari kondisi fisik kita berbeda, dari daerah kita berbeda. Makanya
perlunya menyesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Terus yang ketiga, eh, orangnya ini keras kepala atau tidak. Jadi orang yang keras kepala ini sulit menerima masukan. Jadi ketika Anda sudah mempunyai prinsip-prinsip tertentu, terus Anda menyimak video dari Hobi Mas DJ, ini biasanya pikiran kita itu menolak. Nah, ketika ini terjadi, sulit paham. Apa iya sih, alah, kata si A begini kok kata Mas DJ begitu, berarti Mas DJ ini yang bohong. Nah, biasanya seperti itu. Ini yang pernah saya bahas di part 64. Jadi, jangan beranggapan bahwa kita itu merasa paling benar. Sudah gitu aja mikirnya. Kita terima masukan-masukan itu. Kalau memang itu baik untuk kita, kita pikir-pikir, kita olah apa ya. Kecuali apa yang disampaikan orang itu memang tidak masuk akal. Nah, ini cepat-cepat dihindari saja, jangan didengarkan. Nah, enggak apa-apa kita dengarkan, ya, 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 gitu aja. Masuk cuping kanan, keluar cuping kiri, gitu aja, sudah. Nah, supaya apa? Orang yang memberi saran itu tidak tersinggung. Ya bagus kok orang ngasih saran itu bagus. Jangan kita tolak, mentah-mentah jangan. Kita dengarkan saja, tapi jangan diambil hati dulu. Nah, kalau mendapat dia itu membuat kita gelisah, ya nggak usah diingat-ingat. Sudah. Karena kalau orang nggak paham masalah di asam lambung itu, tidak mengalami, ya biasanya pendapatnya itu pun membuat kita cemas. Yang sudah paham pun kadang-kadang masih keliru kok, apalagi yang nggak paham. Gitu. Nah, itu wajar terjadi sebetulnya. Jika Anda sudah bisa menerima masukan dari orang yang memang berpengalaman, pikiran Anda sudah tidak menolak lagi, ya insya Allah itu bisa menjadi jalan kesembuhan. Jadi gini, metode dari Hobi Mas DJ ini kan yang menonjol banyak minum, tetap jaga makanan, hibur diri, dan jalan sore. Nah, jalan sore dan sayur bening. Nah, ini andalan saya. Saya kambuh ya saya sayur bening lagi. Ketika saya sudah mulai agak enakan, sayur bening ini saya perbanyak. Jadi jenisnya saya ganti-ganti. Yang penting tetap ngolahnya itu yang kira-kira nyaman di lambung saya. Nah, ini prinsip saya. Saya sangat berusaha untuk tidak menyiksa lambung saya. Karena saya merasa dan alhamdulillah yang saya rasa itu ternyata benar. Apa-apa yang kita rasakan, yang kita cemaskan, ya itu tuh dari sini loh asalnya. Ketika lambung kita tuh enak, kita ya enak ngapa-ngapain. Seperti ini contohnya, megang kucing, orang yang masih gangguan cemas, wah nanti kalau bulunya masuk ke hidung terus nyangkut di paru-paru gimana? Wah napas saya bisa tambah pendek. Seperti itu. Padahal ya nggak apa-apa, namanya kucing. Orang normal loh, anak-anak lo banyak yang memelihara kucing ya nggak apa-apa. Nah, beda dengan orang asam lambung. Hal positif orang asam lambung yang melihat itu bisa jadi negatif. Nah, maka dari itu wajar sih sebetulnya ketika apalagi kita dikasih pendapat tuh banyak nolak, eh, membantah atau kita menjadi keras kepala itu sebenarnya ya wajar. Yang jelas mulai sekarang jangan keras kepala lagi lah. Kita terima kenyataan, sadar kita ini sudah terkena asam lambung. Gitu saja, nggak usah pusing-pusing. Nah, kembali ke eh, metode Mas DJ tadi. Metode-metode dari Mas DJ ini tadi kan bisa dilakukan oleh siapapun. Tidak peduli agama Anda, jalan sore ini, atau makan sayur bening, atau banyak minum, ini mau agama Anda pun, mau Hindu, mau Buddha, mau Katolik, mau Nasrani, mau Muslim, semuanya kan bisa toh. Nah, mau umur Anda itu masih belasan atau sudah di atas 60 apa di atas 50, ya kan bisa toh jalan sore. Gitu. Banyak minum, makan sayur bening kan bisa. Terus suku jalan sore itu bukan hanya suku Jawa yang bisa. Semua orang itu bisa jalan sore. Bisa banyak minum. Itu kan metode-metode paling ringan.
dan itu malah paling cepat. Saya tuh sudah ke sana ke sini, penapasan diafragma malah yang olahraga ringan apa, sampai kayang itu eh, senam lantai, senam yoga sudah saya lakukan. Jalan sore yang paling ampuh, bisa Anda buktikan. Jadi untuk saudaraku yang belum semangatlah, tidak eh, berpengaruh, umur itu tidak berpengaruh. Siapapun kita itu bisa terkena asam lambung. Berapapun umur kita bisa terkena asam lambung. Dan juga bisa sembuh. Tidak peduli kita itu siapa, tidak peduli umur kita itu berapa. Kalau kita sudah tahu metode-metodenya, semua bisa sembuh. Gitu. Yang jelas tinggal kesemangatan kita. Rutin atau tidaknya. Dah itu aja. Karena untuk asam lambung ini semua metode. Ini ya kontinu. Harus rutin. Harus disiplin. Nggak bisa seminggu saja sudah enakan. Besok hujan-hujanan. Tidak jalan sore. Kambuh Anda. Jadi paham ya. Saya harap video-video dari Mas DJ itu menjadi jalan kesembuhan Anda, dan siapapun Anda yang mengikuti saran-saran dari Hobi Mas DJ, saya harap itu benar-benar sembuh. Gitu. Bisa seperti saya, bisa sembuh. Yakinlah, saya orang desa, pengetahuan, wawasan, pendidikan, fasilitas terbatas. Alhamdulillah bisa sembuh. Anda jangan kalah. Jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Jika ada benarnya, itu datangnya dari kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan Anda semua lekas sembuh total. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.